Luciano Spalletti yakin timnas Italia layak lolos ke Euro 2024. Pelatih timnas Italia yakni Luciano Spalletti menilai Italia layak lolos ke ajang Euro 2024 di Jerman. Dia yakin bahwa Italia berhasil memainkan sepak bola yang proaktif. Luciano Spalletti berhasil dalam tugas pertamanya sebagai pelatih timnas Italia dengan bisa mengamankan satu tempat di ajang Piala Eropa di tahun ini. Ederson pecahkan rekor spesial untuk Manchester City. Kiper Manchester City yakni Ederson Moraes sukses mencatatkan clean sheet kala timnya menang 1-0 atas Bournemouth. Catatan tersebut membuat dirinya masuk dalam buku sejarah klub dalam urusan mengawal gawang. Ederson sukses mencatatkan rekor. Ia menjadi kiper City dengan catatan clean sheet terbanyak, yakni sebanyak 110 kali, mengalahkan rekor 109 yang sebelumnya dipegang oleh Joe Hart. Spesialnya menurut laporan dari Goal Internasional, catatan Ederson hanya memerlukan 242 laga, sementara Joe Hart melakukannya dalam 266 pertandingan di lintas kompetisi. Neuer akui pemecatan Tuchel merupakan kesalahan pemain dari Bayern Munchen. Manuel Neuer mengakui bahwa performa tim sepanjang musim ini bisa merusak citra tim secara keseluruhan. Satu hal yang paling disesalkan Neuer adalah kegagalan timnya untuk bisa meraih kesuksesan ketika dilatih salah satu pelatih terbaik Thomas Tuchel. Ini menyebabkan citra kami menjadi buruk karena kami gagal merengkuh kesuksesan bahkan ketika dilatih pelatih papan atas seperti Tuchel. Ketika pelatih diberhentikan, maka itu juga menjadi tanggung jawab bagi kami, tutur dari Manuel Neuer. Mundurnya Tuchel disebabkan oleh kegagalan dari sang pelatih yang mengeluarkan kemampuan terbaik sekuat dari The Rotten. Antony tak berkembang, Ten Hag siap mainkan punggawa muda Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengklaim jika Antony belum menunjukkan potensi yang besar di klubnya. Ia mengindikasikan bakal ada pemain lain yang bisa mengisi posisi winger Brasil tersebut. Ten Hag bakal memberikan kesempatan kepada Amad Diallo yang sudah pulih dari cedera dan juga Omar Iverson yang bermain baik di dalam sesi latihan. Ia merasa timnya memiliki banyak opsi, belum lagi jika masih harus menghitung kehadiran dari Marcus Rashford. Di sisi lain, Antony terbilang bermain buruk. Ia baru mendulang 1 gol dari 29 laga yang telah dimainkannya. Barcelona belum mau lempar handuk untuk gelar La Liga. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez menegaskan bahwa timnya masih belum menyerah dalam perburuan gelar juara La Liga di musim ini. Xavi meyakini bahwa timnya masih punya kesempatan untuk bisa menjadi juara pada akhir musim. Secara matematis, Barcelona masih punya peluang yang cukup besar untuk menjadi juara La Liga di musim ini. Karena itu Xavi masih belum mau menyerah untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Madrid menjauh dari kejaran Barcelona dan juga Girona. Real Madrid menang tipis 1-0 atas Sevilla di jornada ke-26 di ajang lanjutan La Liga Spanyol. Gol Madrid dicetakkan oleh Luka Modric pada menit ke-81. Hasil ini membuat Madrid kian kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 65 poin atau unggul 8 poin dari Barcelona dan 9 poin dari Girona. Allegri jadi pelatih pertama yang tembus 1000 poin di Serie A Italia. Massimiliano Allegri menjadi pelatih pertama dalam sejarah Serie A yang berhasil mencetakkan 1000 poin usai Juventus menang dramatis 3-2 atas Frosinone. Kemenangan ini menjaga posisi Juventus berada di posisi kedua klasemen sementara dengan raihan 57 poin hingga pekan ke-25 kali ini. Tak hanya itu, ini menjadi poin ke-1002 bagi Allegri sepanjang sejarahnya melatih di Serie A Italia. Allegri juga menjadi salah satu pelatih dengan koleksi gelar Serie A terbanyak, yakni sebanyak 6 kali, 1 diraihnya bersama Milan dan 5 diraihnya ketika bersama dengan Juventus. Dusan Vlahovic tersubur di 5 liga top Eropa di tahun ini. Dusan Vlahovic menyumbangkan 2 gol saat Juventus mengalahkan Frosinone 3-2. Dan pemain Serbia itu kini menjadi pemain tersubur di tahun 2024 di antara 5 liga top Eropa yang berhasil mengemaskan 15 gol di Serie A di musim ini atau yang ke-9 sejak pergantian tahun. Menurut catatan dari Football Italia, Vlahovic adalah pemain tersubur di 5 liga top Eropa sepanjang tahun 2024. Di bawah penyerang 24 tahun itu ada Bukayo Saka yang berhasil menyerangkan 7 gol untuk Arsenal dalam 6 laga Liga Inggris di tahun ini.
Lautaro Martinez tak menyangka bisa membuat 100 gol untuk Inter Milan. Inter Milan meraih kemenangan meyakinkan 4-0 di markas Lecce. Lautaro kembali menunjukkan ketajamannya di laga ini dengan membuat 2 gol. Sementara 2 gol lainnya lahir lewat David Fratesi dan juga Steven de Vrij. Torian 2 golnya ke gawang Lecce membuat Lautaro kini telah mencetakkan 100 gol di ajang Serie A Italia untuk Inter Milan, atau tepatnya kini telah mencetakkan 101 gol. Dan ia menjadi pemain asing ketiga yang bisa membuat 100 gol untuk Inter setelah Istvan Yars dan juga Mauro Icardi. Lautaro Martinez tak menyangka bisa membuat lebih dari 100 gol untuk Inter Milan, dan ia pun kini menjelma menjadi mesin gol bagi si ular. Liverpool juara Carabao Cup. Drama gol di ujung laga dalam duel 120 menit mengantarkan Liverpool menjuarai Carabao Cup. Terus membekuk Chelsea dengan skor tipis 1-0. Laga sempat diwarnai gol-gol yang dianulir baik Chelsea maupun dari Liverpool. Kali ini laga terkunci 0-0 dalam waktu 90 menit waktu normal. Laga pun dilanjutkan ke extra time, di mana Virgil van Dijk keluar sebagai pahlawan Liverpool dengan mencetakkan gol tunggal di menit ke-118. Kemenangan ini mengantarkan Liverpool meraih trofi pertamanya di musim kali ini. Chelsea ciut lawan bocil-bocil dari Liverpool. Mentalitas Chelsea dalam final Carabao Cup lawan Liverpool dipertanyakan. The Blues menciut di fase krusial melawan bocah-bocah milik Liverpool. Diketahui Chelsea malah meredup di 30 menit tambahan waktu. Terlebih Liverpool bermain dengan sejumlah anak-anak muda pelapis setelah dihantam badai cedera, di mana Liverpool menurunkan Harvey Elliott yang baru berusia 20 tahun, Conor Bradley 20 tahun, lalu ada Bobby yang berusia 19 tahun, James McConnell 19 tahun, Jadon Danns 18 tahun, dan juga Jarell Quansah yang masih berusia 21 tahun. Puasa trofi Pochettino di Inggris masih berlanjut. Chelsea kalah 0-1 dari Liverpool di final Piala Liga di musim ini. Kekalahan itu membuat puasa gelar dari Mauricio Pochettino di tanah Inggris kembali berlanjut. Dari 3 peluang yang ada semuanya kandas. Mulai dari final Piala Liga Inggris di tahun 2015, lanjut ke Liga Inggris di tahun 2016-2017. Puncaknya yakni Tottenham melaju ke final Liga Champions 2019. Bertemu dengan Liverpool, Harry Kane dan kawan-kawan kembali kalah 0-2 dalam laga yang digelar di kota Madrid. Catat hat-trick kalah di final, Mauricio Pochettino keluhkan masalah finishing Chelsea. Mauricio Pochettino sangat menyesal dan merasa resah atas terbuangnya peluang yang dimiliki oleh Chelsea setelah kekalahan menyakitkan dari Liverpool. Dengan hasil ini, Chelsea telah mencatatkan hat-trick kalah berturut-turut dalam partai final atas tim asuhan dari Jurgen Klopp. Sebelumnya, The Blues menyerah atas sang lawan pada gelaran Piala FA dan juga Carabao Cup di tahun 2022. Banyak yang berpendapat bahwa secara keseluruhan, Chelsea memiliki kesempatan yang lebih baik dan seharusnya dapat unggul beberapa gol di waktu normal. Namun peluang-peluang emas mereka mampu digagalkan dengan baik oleh kiper dari Liverpool, di mana Kevin Kelleher mampu mencatatkan 9 penyelamatan pada laga tersebut. Klub kritik wasit tak becus pimpin final Carabao Cup. Meski Liverpool berhasil mengalahkan Chelsea 1-0 di final Carabao Cup, manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp tetap mengkritik keputusan dari Chris Kavanagh. Ia menilai bahwa sang pengadil tak menunjukkan kapasitas memimpin pertandingan besar. Diketahui Ryan Gravenberch harus ditanduk keluar pada menit ke-22 usai angle kirinya terinjak oleh Moises Caicedo. Klopp heran karena wasit tak menganggap hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Efek Liverpool juara Carabao Cup, MU masuk ke zona UECL di Liga Inggris. Keberhasilan Liverpool memenangi Carabao Cup turut berdampak pada status dari Manchester United di klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Diketahui Manchester United kini tertahan di urutan yang ke-6. Diketahui juara Piala FA akan lolos ke Liga Eropa dan juara Carabao Cup ke Conference League. Namun jika juara 2 kompetisi itu lolos ke turnamen yang lebih baik di fase klasemen akhir, maka jatahnya akan diserahkan ke tim dengan peringkat tertinggi namun tidak lolos ke Eropa. Sementara itu jatah juara Carabao Cup ke Conference League akan dioper ke tim peringkat ke-6 klasemen sementara karena Liverpool saat ini berada di zona Liga Champions. Dalam kondisi sekarang Manchester United berada dalam posisi tersebut.
Jargon Klopp sebut ini trofi paling spesial. Jargon Klopp tak bisa menyembunyikan rasa senangnya usai mengantarkan Liverpool meraih gelar Carabao Cup. Sang pelatih menggambarkan kemenangan tersebut sebagai trofi paling spesial yang pernah ia raih. Ini adalah kemenangan piala ketiga bagi Liverpool asuhan dari Klopp atas Chelsea dalam 2 tahun. Dalam lebih 20 tahun ini adalah trofi paling spesial yang pernah saya menangkan. Ini benar-benar luar biasa, ujar dari sang pelatih. Kemenangan ini menambahkan koleksi Liverpool menjadi 10 piala liga dan merupakan trofi utama ke-7 yang telah dimenangkan oleh Klopp sejak ia tiba di klub pada tahun 2015. Virgil van Dijk puji sosok pria paling unggul di Liverpool. Virgil van Dijk mengklaim bahwa Kevin Kelleher dinobatkan sebagai pahlawan di final Carabao Cup. Terlepas dari tampilan apik dari Van Dijk, dia pikir bahwa Kelleher pantas untuk dipuji. Kiper nomor 2 Liverpool tersebut sangat penting dan membuat total penyelamatan sebanyak 9 kali dalam total 120 menit untuk bisa membuat Chelsea tetap tertahan. Kevin Kelleher tidak bisa dipercaya, pertunjukan yang sangat begitu matang. Saya sering mengatakannya, kami memiliki kiper terbaik dunia dan nomor 2 terbaik di dunia. Saya sangat bahagia untuknya, ia merupakan permainan yang kelas atas, ujar dari Van Dijk. Liverpool kembali locin dalam perburuan Adrien Rabiot. Rasa saling Inggris yakni Liverpool dikabarkan kembali turun dalam perburuan gelandang Juventus yakni Adrien Rabiot. Corella dello Sport melaporkan bahwa Liverpool siap memberikan gaji yang lebih tinggi kepada Rabiot ketimbang yang diterimanya di Juventus sekarang ini. Saat ini ia menerima bayaran sekitar 7 juta euro per musim alias sekitar 115.000 pounds per pekannya. Sebelumnya Adrien Rabiot mengaku dirinya memang bermimpi ingin bermain di Liga Inggris. Ia ingin bisa mengembangkan permainannya di negeri Elizabeth. Guardiola bakal latih timnas Spanyol. Setelah sukses melatih sejumlah klub elit di Eropa, Pep Guardiola berhasrat untuk bisa memimpin tim nasional di ajang Piala Dunia. Dan pelatih asal Spanyol itu tak memungkiri keinginannya untuk bisa melatih timnas di turnamen besar seperti Piala Dunia. Saya ingin merasakan pengalaman menjalani Piala Dunia, Piala Eropa, Copa America, atau apapun itu. Saya ingin melakukannya, ujar dari Guardiola. Dan kontrak Guardiola sendiri di Manchester City akan berakhir pada tahun 2025 dan peluang untuk bisa menangani timnas di ajang Piala Dunia 2026 pun kini terbuka lebar. Peracik strategi 53 tahun tersebut juga punya kans memimpin timnas Spanyol yang belakangan tak bertaji dalam perburuan gelar di Piala Eropa maupun di Piala Dunia.